Perintah ini kita perhatikan. Perintah ini, idza tabahta lahman fa'tir ma'ahu atau ma'aha wa ta'jironaka ini, kalau orang yang faham nahwu, wa ta'ahad jironaka, kata jironaka ini nggak pakai alif lam. Karena nggak pakai alif lam, maka dalam kualifikasi ilmu nahwu ini namanya nakiroh. Karena ini nakiroh, maka berarti umum. Sebab kalau andaikan Nabi itu memerintahkan memberinya itu kepada jiron atau tetangga yang muslim atau tetangga yang mukmin, maka pastilah kalimatnya itu jironakal muslimin atau jironakal mukminin. Nah, karena di sini tidak memerintahkan jironakal muslimin dan jironakal mukminin, maka tetangga di sini tetangga yang umum, semua tetangga, baik muslim maupun non muslim. Perhatikan di sini. Dalam kitab adab, Syekh Fuad bin Abdul Aziz As-Sahub memberikan catatan, ismul jar, sebutan tetangga itu yastamil muslim wal kafir. Baik dia tetangga itu muslim maupun non muslim. Wal abidu wal fasiku, baik tetangga itu yang rajin ibadah, ahli ibadah, wal fasiku maupun orang yang fasik, yang KTP-nya Islam tapi nggak pernah ke masjid, yang KTP-nya Islam tapi nggak pernah ke musola. Wasodiq wal adu, baik dia itu teman wal adu maupun orang yang berseberangan, bisa berseberangan politik, bisa berseberangan akidah. Wal ghoribu wal baladi, baik yang orang itu pribumi maupun yang bukan pribumi, karena ada orang asing. Wadafi wador, baik tetangga itu yang banyak manfaatnya maupun yang tidak ada manfaatnya. Wal qoribu wal ajnabi, baik yang dekat maupun yang jauh. Wal aqrabud daron wal am'adu daron, baik yang rumahnya dekat maupun yang rumahnya jauh. Semuanya itu tetangga. Jadi makanya kira-kira etis enggak? Jadi ada sebuah YouTube saya yang etiskah tetangga yang non muslim di hari Nahr, di hari di mana umat Islam itu sedang makan dan minum dan bagi-bagi daging, etiskah kalau tetangga yang non muslim itu tidak dikasih? Ternyata ada sebuah musola yang dimana di dekat musolanya itu ada tetangga yang non muslim. Rupanya panitianya itu masih belum mengerti, sehingga tiap tahun menyembelih kambing, menyembelih sapi di situ, tetangga yang non muslim ini nggak dikasih. Dalam bahasa dia, kita kena bau teleknya saja. Kalau bahasa telek itu orang mana itu saya juga nggak paham. Jadi kami ini hanya dapat teleknya aja Ustadz tiap tahun. Maka saya bilang ya sebaiknya dikasih. Karena tidak ada larangan kita memberikan daging hewan kurban itu terbagi 3 kualifikasinya. Jadi beda dengan zakat, beda dengan zakat. Daging hewan kurban itu kualifikasinya 3. Yang pertama itu untuk orang yang berkurban, shahibul kurban. Yang kedua itu disedekahkan untuk fakir miskin fuqara. Yang ketiga itu dihadiahkan. Nah, kualifikasi dihadiahkan ini adalah orang kaya sekalipun juga disunahkan makan daging kurban. Jadi kata seorang ustadz dalam sebuah ceramah, dia mengatakan kalau ada orang kaya lalu kemudian di hari kurban itu dibagi-bagi daging, ketika ke rumahnya diantar daging,
lalu dia kemudian, oh ini bukan untuk saya, jangan. Ini karena belum ngerti. Jadi maka dari itu syariat Islam mengharamkan umat Islam di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu haram berpuasa. Ini artinya ayyamul akli wasyurbi, hari tanggal 10, 11, 12 dan 13 ini adalah hari makan dan minum buat umat Islam. Ini menunjukkan bahwa daging hewan kurban itu bisa dihadiahkan. Maka orang kaya sekalipun boleh, non muslim juga boleh. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan ayyamul akli wasyurb, Imam Syekh Sayyid Sabiq di dalam kitab fikih sunnah, beliau adalah guru besar Universitas Al-Azhar Kairo. Dia mengatakan bahwa Idul Kurban itu watwasi'a 'alan nas yaumal id. Jadi untuk menyenangkan semua manusia. Kata an-nas ini menunjukkan bahwa baik muslim maupun non muslim. Bukan watwasi'a lil mu'minin, watwasi'a lil muslimin. Tapi kata Syekh Said Sabiq di dalam kitabnya, watwasi'a 'alan nas yaumal id, untuk membahagiakan orang di hari-hari nahr itu. Apa dasar Sayyid Sabiq itu mengatakan begitu? Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyamul akli wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla, akhrajahu Muslim wa Ahmad fi sahih Muslim. Jadi itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai tetangga yang non muslim itu tidak dikasih daging hewan kurban. Kan kesering juga kita manakala setelah kemudian potong-potong daging hewan kurban itu malamnya kan pada nyate, di gang pada nyate. Lah tetangga kita non muslim cuma ngeliatin aja, baunya aja. Padahal kan idza tobahta lahman fa'aktir ma'a. Jika kita masak masakan yang enak, kan artinya ketika Idul Adha itu banyak daging, ajaklah tetangganya. Baik dia itu abidkah, muslimkah, non muslimkah, temankah, bukan temankah, orang asingkah, pribumikah, bukan pribumikah, tetangga dekatkah, tetangga jauh, siapapun boleh. Jadi karena itu daging hewan kurban itu boleh. Camat makan boleh, lurah makan boleh, RW makan boleh. Semua boleh. Muslim boleh, non muslim boleh. Karena itu jadi panitia kurban atau DKM masjid maupun musola harus paham itu. Harus paham mengenai fikihnya. Jadi bahkan saya pernah khutbah di wilayah Tanah Abang, enggak usah saya sebut kantornya. Saya menyampaikan mengenai 3 kualifikasi daging hewan kurban untuk yang berkurban, untuk disedekahkan tetangga, karib kerabat, fakir miskin, dan dihadiahkan kepada tetangga, karib kerabat, orang kaya dan lain sebagainya. Begitu turun khutbah, saya ditanya, Ustadz, saya tiap tahun korban, tapi saya tidak pernah dikasih daging hewan kurbannya. Masya Allah. Ternyata ada panitia yang nggak ngerti. Ya kalau setelah Ustaz, saya kok mendengarkan khutbah Ustaz tadi, saya kurban kok belum pernah saya
saya dikasih daging hewan kurban ya Ustaz. Nah, ini rada, makanya ya kalau mengenai pembagian daging korban banyak lah, lihat saja di Google, ketik aja Google, banyak ustadz yang berpendapat itu dan ini segala macam. Mudah-mudahan kalau di sini sih insya Allah sudah dari dulu kita menjalankan itu. Amin. Amin ya Rabbal